Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan siap menjalani persidangan kasusnya dengan tuduhan penistaan agama. Ahok mengaku telah menyiapkan semua berkas yang dibutuhkan, termasuk berita acara pemeriksaan yang disebutnya akan menjadi bahan utama yang akan disampaikan dalam persidangan. Ya, saya kira semua bukti yang ada di berita acara pemeriksaan akan kita bawa. Kita juga sudah siapkan, ya sampaikan. Ya, itu aja sih. Nah, sesuai yang ditanyakan juga berita acara pemeriksaan. Yang jaksa nuntut juga akan berdasarkan kita jadi tersangka kan hasilnya dari BAP. Nanti juga dari BAP akan tanyakan pada kami lagi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan para aktivis yang telah ditetapkan sebagai tersangka upaya makar tidak sekedar mengkritik. Mereka dinilai provokatif dengan mengajak massa menduduki gedung DPR. Rancangan gerakan makar untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi JK oleh 7 aktivis berujung gagal. Di penghujung rancangan gerakan makar rampung, polisi sukses membekuk 7 aktivis dan langsung menyematkan status tersangka kepada mereka. Ketujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Rahmawati Soekarno Putri, Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, Aditya Warman, Eko, Alvin, dan Firza Hussein. Mereka disangka melanggar pasal 107, junto pasal 110, junto pasal 87 KUHP. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, ketujuh aktivis tersebut berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Penyidik Polri telah mendapatkan barang bukti berupa tulisan tangan mengenai rencana makar. Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa, yang kemudian menuntut untuk pergantian pemerintahan dan seterusnya. Tentu ini ke depan menjadi sebuah langkah-langkah yang masuk pada tataran inkonstitusional yang tentunya harus kita jaga. Sekali lagi ini baru permufakatan, rekan-rekan. Jadi permufakatan dalam proses penegakan hukum ini tidak menunggu sampai terjadi, tetapi ketika terdeteksi, tertangkap adanya niatan itu, inilah yang dimainkan oleh pihak kepolisian saat ini. Selain itu, Boy mengatakan ketujuh tersangka juga berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan. Gagasan atau ide mereka ini berpotensi disalahartikan yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Kiflan Zain menolak jika disebut sebagai tersangka gerakan makar. Kiflan Zain sepakat akan melakukan pra-peradilan atas status tersangka tersebut. Namun polisi bergeming, kasus gerakan makar ini tetap harus diproses hingga ke pengadilan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menetapkan Majelis Hakim Perkara kasus Basuki Cahayapurnama terkait dengan kasus dugaan penistaan agama. Dan berikut pemirsa nama-nama Majelis Hakim Perkara Basuki Cahayapurnama. Duyarso Budi Santriarto sebagai Ketua Majelis yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jupriyadi sebagai Wakil Ketua Majelis yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Abdul Rosyad Joseph, Iwayan Wiyana sebagai anggota Majelis. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama ini katanya akan meningkatkan program untuk lansia. Sementara Cagup nomor urut 1 dan 3 yaitu Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan terus menggalang dukungan. Kita lihat di sini Basuki Cahayapurnama yang berencana membentuk kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI dengan swasta agar bisa mengakomodasi kebutuhan lansia. Dengan begitu seluruh lansia yang ada di ibu kota ini bisa lebih menikmati waktu bersama dengan keluarga dalam menyambut Hari Tua. Kita ke Agus di sini kegiatannya hari ini di mana Agus dan cawagupnya Silviana Murni
memaparkan program kerja di salah satu media online dan Agus menekankan pentingnya mengembangkan Sungai Ciliwung untuk menjadi kawasan ekowisata serta jalur transportasi air. Sementara itu, Anies Baswedan kalau hari ini dia menjalani ada talk show di sini berbicara soal peran perempuan dalam pilkada yang dirasakan sangat penting dalam pembangunan negara. Dan juga Anies mendorong agar partisipasi perempuan untuk mengikuti pesta demokrasi lebih tinggi. Di Polda Metro Jaya hari ini meminta keterangan dari calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi dalam kasus penghadangan kegiatan kampanye di Petamburan Jakarta Pusat pada 25 November 2016. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pemeriksaan Jarod Saiful Hidayat, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Nurulita dan juru kamera Rianto Tri Utomo. Nurulita, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Jarod hari ini? Ya, ini pemeriksaan dari Cawagup DKI Jakarta nomor urut 2 yakni Jarod Saiful Hidayat usai pada pukul 16.15 dan tadi kurang lebih 1 jam lebih ia diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penghadangan kampanye di Petamburan Jakarta Pusat. Tadi Jarod usai diperiksa mengatakan ada 18 pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik terkait dengan kasus penghadangan di Petamburan. Dan ia juga menyatakan bahwa tadi sempat melihat bahwa ada 1 orang yang diduga menjadi tersangka dengan inisial R. Dan memang pada kasus ini baru 1 orang yang terlapor dengan inisial R itu, padahal berdasarkan bukti melalui foto atau video yang diberikan kepada tim penyidik, ada beberapa orang yang pada saat usaha untuk menghadang kampanye Jarod tersebut. Dan ini merupakan pelajaran, Jarod mengatakan bahwa ini merupakan pelajaran bagi masyarakat bahwa sebenarnya tindakan menghadang kampanye itu merupakan melanggar undang-undang, yakni pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Dan ancaman dari undang-undang ini yakni pidana penjara maksimal 6 bulan dan juga denda paling besar 6 juta rupiah. Ani. Nurulita, apa tanggapan Jarod terkait pemeriksaan kasusnya ini? Ya, kasus ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan oleh tim kampanye dari Ahok Jarod, di mana ini merupakan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk mendidik terkait dengan demokrasi dan politik bagi masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang penghadangan dalam kampanye ini merupakan pelanggaran Undang-Undang pasal 187 ayat 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang mempunyai ancaman penjara maksimal 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Dan terkait pernyataan ini memang Jarod sendiri mengatakan bahwa ini akan mengusut secara tuntas dan juga ia berharap nantinya setelah dilaporkannya kasus ini tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya saat kampanye. Dan ia pun mengkhawatirkan jika kasus ini tidak dilaporkan oleh pihaknya kepada kepolisian nantinya pada hari H atau saat pemilihan pada Februari 2017 nanti ada kasus serupa, yakni penghadangan bagi para masyarakat yang mendukung untuk calon-calon tertentu dihadang oleh masyarakat tertentu tidak boleh memasuki TPS. Dan berikut pernyataan dari Cawagup Jarod Saiful Hidayat. Dia diambil sebagai saksi atas kasus penghadangan di wilayah Benhil ya, Benhil sama Petamburan ya. Saya nggak tahu, katanya kemarin dari Bawaslu sudah dilimpahkan ada 2
yang diduga ya CSK melakukan penghadangan. Seperti kembangan waktu itu Pak, ini kasus kedua. Kasus kedua yang diproses oleh kepolisian gitu ya, setelah kasus Kembangan. Tapi yang lain saya belum tahu apakah sampai sejauh mana prosesnya. Ya. Yang ini laporan berarti dari tim Swasta, apakah bagaimana dari bawah? Ada laporan dari tim kampanye kepada Bawaslu dan kemudian tidak lanjutin. Oke ya. Ani, selain Jarod yang diperiksa pada hari ini juga tadi ada kurang lebih 11 orang yang pada saat kejadian penghadangan kampanye waktu di Petamburan juga ikut diperiksa. 11 atau 12 orang ini merupakan terdiri dari masyarakat yang menyaksikan langsung dan juga panitia tim kampanye Ahok Jarot di Petamburan. Selain itu tadi ketika ditanya apakah sudah ada atau diketahui siapa aktor intelektual di balik dengan penghadangan kampanye ini, Jarot mengatakan bahwa sampai saat ini belum tahu dan bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Jarot berharap nantinya tidak ada lagi aksi-aksi penghadangan lainnya untuk khususnya untuk kampanye dirinya. Ani. Baik, Nurulita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Nurulita dengan juru kamera Rianto Tri Utomo langsung dari Polda Metro Jaya.